Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita tafsir juz amma, dan kita insyaallah taala menyelesaikan beberapa ayat yang tersisa dari surat Al-Lail. Kemudian kita lanjutkan ke surat berikutnya, yaitu surat Asy-Syams. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai ke ayat surat Al-Lail ayat ke-14, sekitar ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali lagi surat Al-Lail yang kita bahas sebelumnya itu membahas tentang tipikal orang yang pelit dan orang yang dermawan, ya, yang mau menginfakkan hartanya lillahi ta'ala, dan orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya karena sifat pelit. Dalam ayat ke-14 Allah berfirman, fa'andzartukum naran talazza, maka aku memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Allah memperingatkan orang-orang yang bakhil, yang pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah peringatkan, ancam dengan neraka yang menyala-nyala. Wal'iyadzubillah. Dalam hadis sebutkan Nabi SAW berkhutbah, andartukumun nar. Aku ingatkan kalian akan dahsyatnya neraka. 3 kali Nabi menyebutkannya. Hatta law anna rajulan kana bis-suq lasami'ahu min maqami hadha. Seandainya seorang berada di pasar, niscaya ia akan mendengarnya dari tempatku ini. Kemudian Nu'man bin Bashir yang meriwayatkan hadis ini menyebutkan Nabi saking menggebu-gebunya mengingatkan orang hati-hati sama neraka, saking menggebu-gebu Nabi menyampaikan sampai selendangnya dari pundak beliau jatuh ke kakinya. Ini kita sudah membahas bagaimana mengerikannya adab neraka. Kita sebutkan lumayan cukup detail ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana siksaan-siksaan di neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Maka hendaknya itu menjadi pengingat bagi kita semua akan mengerikannya neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Dan kita semua tidak ingin transit di situ, walaupun hanya sebentar, apalagi wa'iyadzubillah sampai kekal di sana. A'udzubillah. Sebagaimana disebutkan orang yang paling ringan adabnya, inna ahwana ahlil jannah adaban yaumil qiyamah la rajulun yud'u fi akhmasi qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimaghuhu. Seorang laki-laki, itu Abu Talib, diletakkan 2 bara api di bawah telapak kakinya yang dengannya itu menjadikan otaknya mendidih, wal'iyadzubillah. Dalam keadaan hidup loh ya, nggak ada yang mati di neraka, semua merasakan adab dalam keadaan hidup. Kemudian ayat ke-15, la yaslaha illa al-ashqa, nggak ada yang tidak ada yang memasuki neraka kecuali orang-orang yang benar, tidak ada yang memasuki neraka kecuali orang-orang yang benar celaka. Sehebat apapun manusia di dunia, kalau dia masuk ke neraka, maka dia menjadi seburuk-buruk dan sepaling celaka-celakanya manusia.
Walaupun di dunia dia orang besar, tapi dia masuk neraka, maka dia jadi orang yang paling celaka. Kita disebutkan, juga pernah kita sebutkan hadisnya tentang orang yang paling merasakan nikmat di dunia. Semua kenikmatan dunia dia rasakan. Paling enak, nggak pernah susah hidupnya. Nggak pernah merasakan pahitnya kehidupan. Enak terus hidupnya. Sekali dicelupkan ke neraka. 1 kali celupan ada di celupin. Ditanya, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia bilang, nggak ada. Hilang semua kenikmatan yang pernah rasakan gara-gara 1 celupan di neraka Jahannam. Wa'iyadzubillah. Makanya tidak ada orang yang masuk ke neraka kecuali dia orang yang benar-benar paling celaka. La yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari neraka itu siapa? Orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa yang dijauhkan dari neraka. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, yaitu yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dirinya. Yaitu orang-orang yang mengeluarkan hartanya itu untuk mensucikan jiwanya dia, bukan untuk mengotori jiwanya dengan riya, sombong, ujub, lah. Tapi dia keluarkan hartanya jalan Allah SWT justru untuk membersihkan jiwanya ini, membersihkan hatinya dia. Itu orang yang bertakwa yang akan dijauhkan dari neraka. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Hadirin azanallahu iyyakum. Seluruh ahli tafsir sepakat, semua ahli tafsir, bahwasanya surat ini, apalagi di akhir-akhir surat ini, turun menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan sebagian mengklaim ini ijma' ahli tafsir, bahwasanya ayat ini, terutama bagian akhirnya ini, sedang menceritakan tentang Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menyaksikan banyak orang-orang budak-budak yang lemah disiksa ketika masuk Islam di fase Mekah, awal-awal dakwah Nabi SAW, sehingga Abu Bakar mengeluarkan hartanya untuk membebaskan budak-budak tersebut. Ada sekitar 7 budak yang dibeli sama Abu Bakar kemudian dibebaskan. Ya, di antaranya Bilal bin Rabah, kemudian Amir bin Fuhairah dan yang lain sebagainya. Bilal disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, bagaimana ceritanya sudah ma'ruf. Kemudian Abu Bakar menebus Bilal, kemudian dibebaskan. Nah, setelah Abu Bakar melakukan perbuatan itu, kaum musyrikin berkata bahwasanya Abu Bakar itu melakukan hal tersebut karena dia punya hutang budi sama Bilal. Maka Allah pun membantah statement mereka dengan surat ini, ayat ke-19. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Allah membela Abu Bakar Siddiq dalam ayat ini. Abu Bakar melakukan itu bukan untuk dalam rangka balas budi, enggak. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Tapi dia melakukan itu, Abu Bakar melakukan itu semata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wala sawfa yardah. Dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Intinya surat Al-Lail menceritakan perbedaan antara orang yang suka bersedekah dan orang yang bakhil. Orang yang berinfak, mengeluarkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan urusannya, mudahkan jalannya menuju surga, sebagaimana sudah kita jelaskan. Wallahu taala alam. Sekarang kita masuk ke surat berikutnya, itu surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Dan surat Asy-Syams ini, wasyamsi waduhaha, datang penyebutannya dalam banyak hadis, ya, dalam beberapa hadis. Nabi SAW menyebutkan tentang surat Asy-Syams ini. Di antaranya juga hadis yang cukup masyhur. Nabi menyebutkan surat Asy-Syams ini agar dibaca dalam sholat. Itu ketika Nabi SAW menegur Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis disebutkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat yang mulia, menceritakan, "Shalla Mu'adz
Shalla Mu'adz bin Jabal al-Ansari li ashabihi al-isya fatawwala alaihim. Mu'adz bin Jabal pernah mimpin salat, jadi imam salat isya di kaumnya sana. Jadi Nabi dan para sahabatnya itu pusatnya, base camp pusatnya itu dulu di Masjid Nabawi dan sekitarnya. Nah, tapi beberapa sahabat itu tinggalnya agak jauh dan biasanya di kampung-kampung mereka itu juga ada masjid-masjid. Mereka nggak mungkin setiap hari, setiap sholat mau ke Masjid Nabawi karena jaraknya lumayan jauh. Maka biasanya ada sebagian sahabat tuh yang dia mimpin, yang dia paling ibaratnya yang paling menonjol di situ, ya orang paling berilmu. Maka dia jadi imam biasanya di kampungnya. Mu'adz bin Jabal jadi imam di kampungnya sholat isya, dan Mu'adz sholatnya panjang sekali. Dia bacanya panjang sholat isya. Fansarfa rajulun minna fasalla. Kemudian ada salah seorang dari makmumnya itu dia keluar dari sholat jamaah, dia keluar kemudian dia sholat sendiri. Fa ukhbira Mu'adz anhu faqala innahu munafiq. Dikabarin kepada Mu'adz bin Jabal, ada dari salah seorang makmummu keluar dari jamaah kemudian melanjutkan sholatnya sendiri. Kata Mu'adz bin Jabal, innahu munafiq. Dia orang munafik. Sampailah kabar ucapan Mu'adz tersebut kepada laki-laki itu, dia tersinggung. Kok dia dibilang munafik? Kemudian dia menghampiri Nabi SAW. Falamma balagha dzalika ar-rajulu dakhala ala Rasulullah SAW. Sampai kepada orang ini, laki-laki ini, kemudian dia pergi ke Nabi SAW. Fa akhbarahu ma qalahu Mu'adz. Dia sampaikan, Mu'adz bilang aku munafik Rasulullah gara-gara begini dan begitu. Fa qala lahu Nabi SAW. Kemudian Nabi menegur Mu'adz bin Jabal. Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz? Apakah kamu mau jadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Apakah kamu mau menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Idza amamta an-nas faqra bisyamsi wa duhaha wasabbih bismi rabbikal a'la waqra bismi rabbik wal laili idza yaghsha. Kalau kamu salat sama orang jadi imam, mimpin orang salat, maka bacalah surat-surat seperti wasyamsi wa duhaha, wasabbih bismi rabbikal a'la, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wal laili idza yaghsha. Itu surat-surat yang qisarul mufassal. Jadi qisarul mufassal itu dari surat Ad-Duha ke bawah. Jadi surat-surat yang pendek-pendek itu dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Ada awsatul mufassal yang sedang, itu dari Ad-Duha ke atas sampai kalau salah surat, Anda lupa suratnya. Kemudian sisanya yang tiwalul mufassal, yang panjang-panjang. Nah, kalau kita jadi makmum ngimamin orang, lihat-lihat kondisi, hadirin. Karena makmum kita tuh beragam. Ada yang sepuh, ada yang lagi naruh gerobaknya di depan misalnya. Dia lagi jualan, lagi naruh barangnya di depan mungkin. Ya, ada orang tua mungkin gak kuat sujud terlalu lama. Ada orang yang mungkin lagi encok-encok mau ruku terlalu lama gak kuat. Imam tuh harus peka hal-hal seperti itu. Jangan murojaah hafalan pas jadi imam. Jangan jadi imam jadiin buat murojaah hafalan lah. Perhatikan, jangan kita ngikuti apa yang kita mau. Jadi imam sujud kadang terlalu lama. Ya, lihat, perhatikan, ada orang yang nggak kuat sujud lama. Mungkin dia sakit punggung atau mungkin dia lagi sinus. Lagi sinus tuh kalau sujud lama sakit loh mukanya. Atau lagi pilek atau apa. Makanya kalau lagi sholat berjamaah, jangan kita mentingin gaya kita sendiri jadi imam, nggak boleh. Perhatikan kondisi makmum. Nah, ditegur sama Nabi SAW, sholat tuh baca surat-surat itu. Jangan, ya, biar makmum tuh juga. Makanya biasanya kalau ada imam lagi sholat, mimpin sholat nih, begitu dia waladhdallin amin, qul a'udzu birabbin nas, makmumnya oh alhamdulillah. Begitu kalau jadi imam waladhdallin amin, alif lam mim, gerutu dah makmum, ya Allah. Dia lagi jadi imam. Rusak kehusyuan orang akhirnya sholat. Sampai ada satu masjid disebutkan, ya subhanallah. Begitu satu masjid, begitu qomat isya, dilihat satu si fulan ini maju di imam, ada sebagian pergi dari masjid itu. Beneran. Tapi dia kayak gitu. Loh kenapa? Ini dia nggak tanggung-tanggung kalau jadi imam, Ustaz. Salat isya itu rakaat pertama, surat Al-Mulk habis loh. Satu rakaat, lu bayangin. Itu panjang sekali. Ya.
Lalu ada pernah juga ya, sama di pondok dulu ada satu kawan kita, dia bacanya bagus, hafalannya banyak ya. Sering jadi imam kalau subuh, suka kelebihan emang. Saya ditegur sama guru kita. Kita assalamualaikum sudah agak terang lah. Salat subuh saking lamanya dia salat. Ya subhanallah. Surat Asy-Syams ini di awal-awal suratnya Allah bersumpah dengan makhluknya secara beruntun berkali-kali. Awalnya itu sumpah terus, Allah bersumpah. Ya, wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wama banaha, wal ardi wama tahaha, wa nafsin wama sawwaha. Sampai 7 kali Allah bersumpah di awal surat itu. Semuanya itu sumpah. Semuanya itu Allah bersumpah sampai 7 kali beruntun untuk menekankan isi pembahasan dari surat Asy-Syams itu, yaitu untuk menekankan betapa beruntungnya orang-orang yang mensucikan jiwanya dan betapa meruginya orang yang mengotori jiwanya sendiri. Allah berfirman, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya di pagi hari, di waktu duha. Demi matahari, Allah bersumpah dengan matahari dan sinarnya di waktu duha. Kemudian Allah berfirman, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Itu bulan ketika mengikuti matahari. Biasanya setelah matahari pergi, bulan datang. Bulan matahari lagi ini muncul, bulannya pergi, begitu. Dan demi bulan yang apabila mengikuti matahari. Sebagian ulama juga menyatakan hikmahnya dikatakan rembulan mengikuti matahari. Sebagian ulama menyebutkan hikmahnya karena bulan itu cahayanya merupakan biasan dari cahaya matahari, bukan cahaya sendiri. Ketiga, wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya, yaitu ketika siang menyingkapnya. Ya, ntar kita jelasin apa makna ha di awal-awal surat ini. Jadi di surat wasyamsi waduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha. Nah, huruf ha itu dhamir, kata ganti, artinya iya, dia. Ya, untuk muannats. Nah, dia itu sebagian ulama seperti Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwasanya seluruh makna dia ha dalam awal-awal permulaan surat ini itu kembali ke matahari semua maknanya. Karena yang pertama kali disebutkan itu matahari. Dan ini pendapat yang paling kuat dalam tafsirannya. Sehingga maknanya wasyamsi waduha, demi matahari dan cahayanya waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan bulan ketika mengikutinya dia, maksudnya mengikuti matahari. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang ketika dia menyingkapkan kegelapan tersebut. Jadi matahari itu ketika dia nampak itu dia menyingkap kegelapan dengan matahari. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila menutupinya. Itu tatkala malam menutupi matahari menjadi gelap gulita. Was samai wama banaha, demi langit dan pembangunannya. Masih Allah bersumpah demi langit dan pembangunannya. Jadi makna ma seperti kita jelaskan pada surat Al-Lail itu, makna ma di sini ada khilaf dengan para ulama. Ada yang memaknainya ma al-masdariyah, ada yang memaknainya ma al-mausulah. Kalau maknanya ma al-masdariyah, berarti makna ayat tersebut demi langit dan demi bangunan langit yang begitu kokoh. Itu kalau maknanya masdariyah. Ma tersebut ma masdariyah. Tapi kalau maknanya ma mausulah, artinya demi langit dan demi yang menciptakan, menegakkan langit tersebut, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wal ardi wa ma tahaha,
demi bumi dan penghamparannya, sama. Ma di situ bisa masdariyah, bisa mausulah. Ada khilaf dengan ahli tafsir. Kalau maknanya masdariyah, jadi demi bumi dan bentangan bumi tersebut. Tapi kalau maknanya ma'al mausulah wal ardi wa ma ta'aha, maknanya demi bumi dan demi yang membentangkan bumi tersebut, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Sama juga ada ma, ada huruf ma di situ, bisa mausulah, bisa masdariyah. Wa nafsin wa ma sawwaha. Jadi hadirin azallahu wa iyyakum, di awal-awal surat ini Allah bersumpah dengan 7 macam sumpah tadi. Kalau kita cermati sumpah-sumpah tersebut, Allah SWT menyebutkan bersumpah dengan makhluknya itu secara berpasang-pasangan. Pada ayat pertama dan kedua secara beruntun Allah menyebutkan matahari dan rembulan. Pada ayat ketiga dan keempat Allah menyebutkan siang dan malam. Ayat kelima dan keenam Allah menyebutkan langit dan bumi. Semuanya berpasang-pasangan. Jadi seakan-akan Allah ingin menjelaskan bahwasanya segala sesuatu itu memang berpasang-pasangan. Demikian juga jiwa manusia. Ada jiwa yang baik dan ada jiwa yang busuk buruk. Jiwa manusia itu. Dan jiwa manusia ini perkara yang samar, hadirin. Kita nggak tahu hakikatnya seperti apa. Kita nggak tahu hakikat jiwa kita itu seperti apa. Ruh yang ada dalam diri kita ini nggak ada yang tahu hakikatnya. Nggak ada yang tahu. Antum mau kumpulkan seluruh profesor yang ada, yang paling cerdas di dunia ini, coba suruh berbicara tentang ruh yang ada dalam badan kita ini, nggak akan ada yang tahu apa hakikatnya, bagaimana bentuknya, di mana posisinya, bagaimana dia keluar ketika dicabut nyawa kita tuh, dia keluarnya dari mana. Ya, nggak ada yang tahu. Ini perkara yang otak kita nggak nyampe ke situ. Tapi kita tahu ada ruh dalam badan kita ini. Tapi hakikatnya kita nggak tahu. Makanya otak manusia ini kan terbatas ya. Jadi kita ketika berbicara tentang perkara gaib itu, ya apalagi kita berbicara tentang perkara-perkara yang berkaitan sama keyakinan akidah, maka kita butuh cahaya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan tuntunan wahyu, akal kita ini akan liar, hadirin. Ketika kita berakidah, berkeyakinan pakai akal, maka akan liar akal kita, karena akal manusia itu cetek, terbatas, dan berbeda-beda. Akal orang itu berbeda-beda. Makanya ini bantahan bagi orang-orang yang, dan ini banyak ya, dia prinsipnya apa? Kalau bertentangan akal sama dalil, akal yang harus dikedepankan. Ini sumber kerusakan, kebinasaan. Bagaimana dia menjadikan akalnya itu lebih utama dibandingkan dalil, wahyu, Al-Quran dan hadis. Hadis Nabi SAW. Makanya awal bencana dalam tubuh kaum muslimin, ketika ada orang berakidah mengedepankan akal daripada wahyu. Akal siapa yang mau jadikan patokan sementara akal manusia itu terbatas? Akal siapa yang menjadikan patokan sementara akal manusia itu berbeda-beda? Akal kita ini hadirin, akal kita dari waktu masih kecil, waktu sedang dewasa, waktu sudah tua, berbeda-beda hadirin. Akal kita lagi sedang ngantuk, lagi sedang emosi, lagi sedang lapar, beda. Gak sama. Terus akal ini yang mau dijadikan patokan untuk mengukur Al-Quran dan hadis. Dan ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab orang-orang yang mendapatkan akal. Kalau bertentangan akal sama dalil, akal harus dahulukan. Kif? Bagaimana? Akal kita ini cuman mentok kepada sesuatu yang dicerna sama panca indera kita. Ana ulangi sekali lagi, perhatikan ini penting sekali. Akal kita ini isinya cuman database yang pernah dicerna sama panca indera kita. Sesuatu yang tidak pernah dicerna sama panca indera kita tidak akan masuk akal dan logika kita. Nggak mungkin. Sesuatu yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, pernah kita rasakan, pernah kita cicipi, pernah kita rasakan, itu yang masuk ke database akal kita. Selain itu nggak ada di luar akal antum. Mau buktinya? Mau buktinya nggak? Sekarang coba ajak antum semua. Coba antum pikirkan nih dalam akal masing-masing. Coba bayangkan sesuatu yang tidak ada sama sekali di muka bumi ini.
Coba ngeheng otak pasti error, nggak bisa. Otak mau mencari itu. Otak kan pasti mencari sesuatu yang nggak ada, nggak ketemu. Ya ketemu. Karena yang ada di akal kita ini sesuatu yang dicerna sama panca indera kita. Akal kita mentok sampai di situ, hadirin. Terus akal yang seperti ini mau dijadikan barometer wahyu Al-Quran harus tunduk sama akal seperti itu. Maka sumber kerusakan seperti ini. Begitu kita, kalau ini keyakinan dipegang, maka semua orang berhak membantah kebenaran. Sampaikan, oh ini yang benar. Enggak, menurut akal saya enggak begitu. Jadi sampaikan bahwasanya nanti di hari kiamat dibangkitkan ruh dan jasad kita dibangkitkan bersamaan. Bukan cuma ruh saja. Orang falasifah menolak, oh enggak, menurut akal saya enggak masuk. Akal saya yang dibangkitkan cuma ruh, jasad enggak. Mau ngomong apa coba kita? Ngomong apa coba? Kalau seperti itu. Makanya kita mau berbicara tentang ruh saja ini, otak kita nggak nyampe, hadirin. Gimana kita mau berbicara tentang malaikat, berbicara tentang jin, apalagi berbicara tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala, otak kita nggak nyampe ke sana. Kita cuma disuruh beriman saja, mengimani berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kita disampaikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, imani itu. Kaifiyahnya kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Karena akal kita nggak nyampe ke sana. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Dan mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang ruh, hakikat ruh itu. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu adalah termasuk urusan Rabbmu, urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali hanya sedikit saja. Ruh saja kita nggak tahu hakikatnya, padahal dia ada dalam badan kita, hadirin. Apalagi kita mau berbicara tentang alam ghaib yang di luar nalar kita. Ya kita disuruh beriman, dan kita disampaikan bocoran perkara-perkara ghaib itu melalui wahyu Al-Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang sudah pasti kebenarannya. Pasti benar. Tidak mungkin ada kesalahan di situ. La ya'tihil batilu min baini yadihi wa min khalfihi. Tidak ada kebatilan dalam Al-Quran. Mau dari depan, dari belakang, dari samping, tidak ada kebatilan, semuanya hak yang ada dalam Al-Quran itu. Semuanya pasti benar. Dan akal kita terkadang tidak sampai ke situ, kita disuruh beriman saja. Mengimani. Jangan liar akal ini. Jangan kemana-mana. Kalau kita liar ini akal, pasti akan menyimpang sesat. Orang yang sesat dalam masalah takdir, gara-gara dia akalnya terlalu liar memikirkan takdir. Sehingga jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Memikirkan hakikat takdir yang otak kita nggak nyampe ke situ. Ya Allah Ta'ala alam. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah menyebutkan tentang jiwa ya. Tentang jiwa wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepadanya, kepada jiwa tersebut, jalan kejahatan dan ketakwaan. Jalan kejahatan dan ketakwaannya. Jadi pada para ahli tafsir khilaf dengan tentang makna kejahatan dan ketakwaan dalam ayat ini. Allah mengilhamkan pada jiwa kita itu jalan ketakwaan, kejahatan, fujur, wa taqwaha, dan ketakwaan. Pendapat pertama, yaitu Allah SWT mengilhamkan kepada jiwa tersebut kefajiran dan ketakwaan. Allah ilhamkan dalam jiwa manusia. Sehingga apa? Sehingga manusia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi seakan-akan perkara yang baik dan yang buruk itu sebagiannya sudah Allah tanamkan dalam fitrah jiwa manusia. Makanya pada dasarnya jiwa manusia itu dia mengingkari atau tidak suka perkara-perkara yang buruk. Itu sudah fitrah bawaan, Allah jadikan jiwa kita seperti itu. Makanya yang namanya kedustaan, ya kezoliman, itu jiwa manusia biasanya nggak suka, mengingkari itu. Kenapa? Udah ada fitrah dalam jiwanya, Allah tanamkan yang baik dengan yang buruk. Sebagian tapi ya, kalau rinciannya detail tentunya tidak, tentunya butuh belajar. Jadi sebagian itu Allah sudah tanamkan dalam fitrah jiwa manusia. Allah ilhamkan seperti itu. Makanya orang tukang bohong sekalipun, orang tukang ngibul, orang tukang bohong, dia pasti nggak bakal suka kalau dibohongin juga. Jadi dia tukang bohong lah.
Tapi kalau dia dibohongin sama orang nggak terima. Karena dia tahu itu buruk. Padahal dia suka bohong. Dia suka ngibulin orang. Ya begitulah kurang lebih. Pendapat kedua, maknanya Allah mengilhamkan, memberikan ilham kepada jiwa manusia tersebut kefajiran, ketakwaan, itu berkaitan dengan takdir. Berkaitan dengan takdir. Ya, artinya kita sudah sering jelaskan berulang-ulang, ketika ini kita berjalan dalam kehidupan ini, semua yang kita lakukan semua sudah Allah takdirkan. Ini harus diingat, semua yang bergulir dalam kehidupan dunia ini semua sudah Allah takdirkan semuanya. Nggak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pilihan. Kita mau melakukan kebaikan atau melakukan keburukan, itu pilihannya di tangan kita. Yang mana yang kita pilih itu sudah Allah takdirkan semuanya. Jadi kita dikasih pilihan. Wa hadainahu najdain, kami berikan kepada mereka dua jalan. Jadi ini sebagian menafsirkan ini berkaitan dengan takdir. Taib. Kemudian ayat ke-9. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat ke-9 dan ke-10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi ini jawaban dari sumpah yang Allah sebutkan di 7 ayat pertama itu. Untuk menekankan masalah ini. Betapa beruntungnya orang yang mensucikan jiwanya, dan betapa meruginya orang yang mengotori jiwanya. Jadi Allah SWT menjelaskan bahwasanya manusia itu ada 2 jenis. Ada orang-orang yang dia berusaha membersihkan jiwanya, dan ada orang-orang yang dia mengotori jiwanya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada jiwa manusia itu yang baik dan yang buruk, kebaikan, keburukan. Pilihan ada di tangan manusia. Dia mau mengambil kebaikan untuk mensucikan jiwanya, atau dia mau lakukan keburukan yang justru akan mengotori jiwanya. Dan yang namanya tazkiyatun nafs, tazkiyatun nafs yang kita mau mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita, itu butuh perjuangan, hadirin. Butuh perjuangan, bukan perkara yang ringan. Butuh usaha kita lakukan supaya jiwa kita ini bersih. Terlebih lagi Allah SWT menjadikan dunia ini, kehidupan dunia ini penuh dengan syahwat. Yang mana jiwa itu condong kepada syahwat itu. Apalagi di zaman sekarang ini, hadirin. Oh, bukan main. Bukan main. Kita mau menjaga jiwa kita tetap bersih. Kita mau berusaha tazkiyatun nafs. Oh, luar biasa usahanya. Usaha luar biasa gitu. Butuh perjuangan. Makanya orang yang dia istiqomah di zaman seperti sekarang ini, itu waliullah. Waliullah, orang seperti itu. Istiqomah, dia jaga ketakwaannya, dia jaga pandangannya, dia jaga lisannya. Zaman sekarang itu orang hebat. Orang hebat itu. Luar biasa. Sulit loh, nggak gampang. Dan kata Nabi SAW, huffatil jannatu bil makarih, huffatil naru bis syahwat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia. Mau bangun subuh, mau sholat malam, mau jalan ke masjid, mau puasa, jiwa manusia itu berat, nggak condong ke situ. Tapi kalau neraka dihiasi dengan perkara-perkara yang syahwat, yang jiwa manusia suka ke situ, condong ke sana. Karenanya penting bagi kita di surat ini ditegaskan masalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita. Makanya sebelum kita memperhatikan amalan zahir kita, amalan fisik kita, amalan zahir, maka yang penting juga untuk kita perhatikan, hadirin azallahu ayakum, perhatikan batin kita, perhatikan hati kita, perhatikan jiwa kita. Jangan kita fokus ke perkara-perkara yang zahir dari ibadah kita, tapi kita lupa batin kita ini, hati kita ini, jiwa kita ini rusak, busuk hatinya ini rusak, kotor,
tapi dia tidak ada usaha untuk membersihkan jiwanya itu. Ya mungkin dia rajin sholat ini masih terus, tapi hatinya dengki aja sama orang lain. Hatinya sombong, merendahkan orang lain, nganggap orang lain itu rendah. Tuh dalam jiwanya dia seperti itu. Sholat sih di masjid ya, tapi hatinya kotor, dia nggak perhatikan. Dia nggak berusaha bersihkan itu, jiwanya itu dibersihkan dulu tuh dalam. Jangan luarnya doang yang diperhatikan. Dan ini perlu ya, jangan kita hanya perhatikan yang zahir ya, penting ini hadirin. Karena semua yang kita gerak-gerik amal jawarih kita, amalan badan kita, semuanya itu motor penggerak itu hati kita hadirin. Motor penggeraknya hati. Kalau hati udah bagus, hati udah bersih, insya Allah semua amalan kita juga akan baik. Karena kalau orang dia hanya memperhatikan amal zahirnya saja, dia nggak memperhatikan jiwanya, maka dia akan rentan futur. Rentan dia futur. Tadinya dia mungkin semangat ibadah, ya semangat sholat, tapi dia nggak perhatikan jiwanya dia nggak memperhatikan hatinya, dia nggak memperhatikan keikhlasannya, maka akan rentan dia berubah. Tiba-tiba dia drop, tiba-tiba dia meninggalkan ibadah. Kenapa? Karena hatinya dibenerin dulu. Kalau hati udah benar, insya Allah dia istiqomah orang seperti itu. Kalau jiwa sama hati udah dibenerin. Makanya yang paling utama kita mensucikan jiwa kita terlebih dahulu. Sucikan jiwa kita, bersihkan hati kita. Lalu kita perbagus amal zahir kita. Ya, hati dulu perhatikan. Jiwa kita di dalam dulu nih, yang batin dulu dibersihkan. Nah, ada pun orang-orang yang mengotori jiwanya, yaitu orang-orang yang ngekor sama hawa nafsunya. Inilah orang-orang yang merugi, Allah sebutkan dalam surat ini. Jadi model manusia itu ya ada dua macam. Ada yang dia berusaha perhatikan, bersihkan jiwanya, dia jaga nih hatinya, dia nggak sembarangan melakukan sesuatu, nggak sembarangan makan, nggak peduli halal haram dia makan, merusak jiwanya itu, merusak jiwa, mengotori hati. Ya, dia nggak sembarangan melihat sesuatu, ya, karena dia menjaga jiwanya ini biar tetap bersih. Dia sering berzikir kepada Allah SWT, dia sering baca Al-Quran, dia menjaga ibadahnya supaya jiwanya bersih. Ada orang-orang yang nggak peduli sama hal seperti itu. Ya bahkan dia tahu dirinya hasad, tapi dia biarkan hasad itu bercokol dalam jiwanya dia. Dia tahu dirinya ini sombong, suka ujub, tapi dibiarkan, nggak berusaha membersihkan itu dari dalam jiwanya. Itu orang-orang keadaan manusia seperti itu. Nah, kemudian setelah itu Allah SWT menyebutkan salah satu contoh umat yang mengotori jiwanya, yang berbuat semaunya, mengekor sama hawa nafsunya. Dalam surat ini Allah sebutkan, berikan contoh, yaitu kaum Tsamud. Sampai akhir ayat ini, sampai akhir surat Allah menceritakan tentang kaum Tsamud. Sekarang mau tanya hadirin, kaum Tsamud itu kaumnya Nabi siapa? Jangan bilang nggak tahu. Marwan. La. Kaum Tsamud Nabi siapa? Nabi Saleh. Kaum Tsamud Nabi Saleh. Sebelumnya kaum Ad. Kaum Ad baru kaumnya Nabi Hud. Kalau Madian, penduduk Madian, nabinya siapa? Nabi Syuaib. Ya, Syuaib. Nah, Tsamud ini datang setelah kaum Ad itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebagian ayat Allah menyebutkan barengan antara Tsamud sama Ad, dan dua-duanya Allah binasakan. Ad itu kaumnya Nabi Hud, Tsamud kaumnya Nabi Saleh. Dalam surat Al-Haqq Allah menyebutkan فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أيام حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. Ya, kaum Tsamud ini dibinasakan oleh Allah SWT dengan suara yang sangat menggelegar dari atas dan diguncang dari bawah sampai semua mereka binasa. Kalau kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, lebih mengerikan lagi dibinasakannya. Dia diputer oleh angin, semuanya diputar-putar di atas sama angin selama 7 hari 8 malam. Sampai copot-copot ususnya, ya, lepas-lepas sampai tubuhnya terus diputar di atas.
Sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayyam. 8 hari, 8 hari 7 malam diputer di atas. Na'udzubillah. Nah, kaum Tsamud ini kaum Nabi Saleh disebutkan, kenapa para ahli tafsir menyebutkan, kenapa Allah menyebutkan nih, berikan contoh kaum Tsamud di ayat ini, di surat ini, contoh kaum Tsamud. Alasannya karena kaum Tsamud dan juga kaum 'Ad sama itu adalah kaum, mereka itu dari bangsa Arab, hadirin. Makanya nabi-nabi yang diutus untuk bangsa Arab itu nggak banyak ya. Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Saleh, Nabi Hud, itu kaumnya orang Arab, bangsa Arab. Bahkan tempat bekas sisa peninggalan mereka itu masih ada sekarang di Arab sana, di Saudi, yang bekas Madain Soleh, orang sebutnya Madain Soleh, bekas kaumnya Nabi Saleh diadab, ada sekarang di Saudi. Bekas rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka itu sampai sekarang masih ada. Nah, dikasih contoh kaum Tsamud ini karena mereka orang Arab dan orang musyrikin Mekah ketika itu, dan ini surat-surat Makkiyah, mereka dengar itu kabar. Cerita tentang kisah kaum Tsamud dan kaum 'Ad dibinasakan ini, mereka itu sudah kisah sudah melegenda, mereka tahu betul kisah itu. Karena tidak jauh dari mereka. Madain Saleh itu sekitar 200 kilo dari kota Madinah ya, jaraknya, letaknya. Masih di Saudi. Jadi mereka tahu nih kisah itu, dan Allah berikan contoh pada surat ini tentang bagaimana kaum Tsamud itu dibinasakan, bagaimana pembangkangan mereka, dan bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sisanya selanjutnya kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.